Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar? Saya Putri Lola Amalia dari kelas TIP 2001 NPM 201100133. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator pada presentasi saat ini. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan juga teman-teman seperjuangan saya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang akan membahas sedikit latar belakang dari materi kami pada saat ini. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal penting dari materi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Calvin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari materi kami yang akan kami bawakan pada saat ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari materi ini adalah ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an, mesin ini sangat sulit dipakai dan sangat tidak praktis. Hal demikian karena waktu itu komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan sangat besar. Hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan atau ahli-ahli teknik. Setelah komputer pribadi atau PC diperkenalkan pada tahun 70-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan, yaitu misalkan pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan juga untuk sebagainya. Kemajuan-kemajuan teknologi ini akhirnya juga mempengaruhi rancangan. Rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna, harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai. Tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau user interface yang diketahui sebagai main machine interaction atau MMI atau interaksi manusia-mesin. Para peneliti mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperlihatkan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem atau komputer akan memberi kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia komputer. Adapun terdapat model interaksi di dalam interaksi manusia komputer ini. Model interaksi adalah model yang duduk di antara formalitas rekayasa, perangkat lunak, dan pemahaman interaksi manusia dan komputer. Model inilah yang akan menjadi jalan sebagai pemudah penggunaan komputer sesuai keinginan penggunanya. Adapun rumusan masalah yang akan dirumuskan dalam memecahkan masalah tersebut, yaitu apa itu formalisasi standar, notasi formal untuk analisa, definisi operasi, logika deontik, predictability dan observability, reactability, dan undo, serta model interaksi lainnya. Adapun tujuan dari kami untuk membuat materi ini adalah memberikan informasi kepada pembaca ataupun penonton mengenai model interaksi, khususnya formalisasi standar, notasi formal untuk analisa, definisi operasi, logika deontik, predictability dan observability, reachability dan undo, serta model interaksi lainnya. Untuk selanjutnya, pembahasan formalisasi standar akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembacaan materi mengenai formulasi standar. Formulasi standar ini ialah merupakan suatu notasi perhitungan yang menentukan spesifikasi. Formalisasi rekayasa perangkat lunak standar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu interaksi yang mengacu pada metode formal, seperti berbasis mode untuk menjelaskan kondisi dan operasinya ZVDM. Dan selanjutnya aljabar menjelaskan efek dari urutan aksi seperti OBJ, large ACT1. Dan yang terakhir itu seperti logika perluasan atau extend logic, menjelaskan saat sesuatu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, atau bisa disebut juga logik sementara atau tempora, dan deontics atau obligasi. Dan di dalam formulasi standar ini
Tujuan spesifikasi formalnya terbagi dalam dua bagian, yaitu komunikasi dan analisa. Komunikasi analisa ini adalah spesifikasi yang dapat dibuat sebagai bahasa yang umum antara tim, desainer, dan pembuatan sistem atau ide-ide tentang tampilan layar dapat dengan mudah divisualisasikan dengan bantuan paket-paket untuk menggambar atau drawing tool, tetapi perlu sistem yang dinamis sulit dikomunikasikan. Dan tujuan kedua itu adalah analisa. Tujuan kedua analisa ini seperti formal dapat dianalisa seperti dapat dianalisakan dalam berbagai cara, seperti periksa konsistensi internal, dan kedua periksa konsistensi eksternal, dan yang ketiga periksa konsistensi eksternal. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasi. Di definisi operasi ini, kata yang mewakili fungsi, tata bahasa, atau instruksi daripada istilah atau nama. Dalam ilmu komputer, operasi disebut instruksi. Operasi militer, tindakan militer biasanya dapat kampanye militer yang menggunakan angkatan yang tersebar. Tujuan deviasi operasi ini adalah menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Dan selanjutnya, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Dan yang selanjutnya itu membuat pengumpulan data dan serta analisis lebih fokus dan efisien. Dan yang selanjutnya memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti. Dan selanjutnya itu manfaat definisi operasi. Di sini manfaat definisi operasi ini adalah memudahkan menetapkan aturan prosedur dalam mengukur variabel. Dan selanjutnya itu adalah memudahkan menetapkan aturan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dan selanjutnya dapat menghemat waktu dalam analisis data. Dan yang terakhir itu memudahkan penafsiran variabel-variabel yang digunakan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Logika deonetik atau obligasi adalah logika yang berurusan dengan konsep-konsep seperti kewajiban, permelitas, keharusan, kepatutan, kelayakan ke dalam suatu sistem koheren. Berupa prinsip dasarnya, jika sesuatu bersifat wajib, sesuatu itu dapat dilakukan. Jika sesuatu tidak diperbolehkan, maka itu tidak bersifat kewajiban. Logika deonetik mempelajari perilaku logis dari konsep normatif dan penalaran normalitif. Dunia yang dapat diakses dari dunia tertentu, W1, adalah dunia di mana semua kewajiban yang diperoleh di W1 terpenuhi. Atas dasar tafsir, ini terlihat bahwa dalam logika deonetik, kehubungan aksesibilitas tidak bisa refleksif, karena tidak semua kewajiban pada kenyataan terpenuhi. Oleh karena itu, hukum O, P sama besar P tidak valid. Pada saat yang sama, hukum O yang lebih kompleks, atau O, P sama besar P, menjadi valid. Predictability dan observability. Predictability merupakan pengguna yang berupaya mendefinisikan hasil dari sebuah aktivitas. Contohnya bila terjadi klik tombol save, lalu pengguna bisa menduga bahwa hasil dari aktivitas tersebut adalah untuk menyimpan data. Observability merupakan pengguna yang bisa melaksanakan penelitian
pendahuluan sebelum benar-benar mengerjakan proses yang sebenarnya. Observability ini termasuk dalam prinsip robustability. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu tentang reactability dan unduh. State pada dialog mempresentasikan titik saat user memperoleh informasi atau telah melakukan sesuatu sehingga user akan mencapai state yang diinginkan. Kondisi ini disebut dengan reactability. Cara menganalisa adalah dengan melakukan pemeriksaan dasar mengenai kelengkapan notasi antara state pertama dan state selanjutnya. Kasus khusus dari reactability adalah reversibility, yaitu kondisi atau state di mana user ingin kembali kondisi atau state semula yang ditandai adanya button atau unduh. Berawal dari state A, kemudian kita melakukan suatu perintah C dan diikuti dengan perintah khusus unduh. Maka state akan sama seperti awalnya atau unduh. Selanjutnya, saya lanjutkan mengenai model interaksi lain. Model interaksi lain terbagi atas 5, yaitu windowing system, merupakan komponen antarmuka pengguna grafis atau GUI, dan lebih khusus lagi dari lingkungan desktop yang mendukung implementasi manajer, jendela, dan memberikan dukungan dasar untuk perangkat keras, grafis, perangkat petunjuk seperti mouse dan keyboard. Yang kedua ada timing, yang ketiga ada attention, yang keempat ada non-determinism, yang kelima ada dynamic pointer. Pointer merupakan komponen penting. Ragam whip bertumpu pada proses petunjuk dan pemilihan sesuatu. Proses petunjuk ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mouse. Selain itu, juga dapat menggunakan joystick, trackball, atau tombol panah pada keyboard. Demikian usailah penyampaian materi dari rekan-rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan sedikit menambahkan kesimpulan dari materi kami pada pagi ini, yaitu mengenai model interaksi. Jadi model interaksi adalah model yang duduk di antara formalitas rekayasa perangkat lunak dan pemahaman interaksi manusia dengan komputer. Adapun di dalam model interaksi terdapat formalisasi standar merupakan suatu notasi perhitungan yang dimana menentukan spesifikasi. Dan pada formalisasi itulah terdapat dua tujuan spesifikasi normal, diantaranya notasi formal untuk komunikasi. Di model interaksi ini juga tidak luput diberikan operasi yang dibutuhkan untuk menetapkan prosedur yang berlaku pada sistemnya. Agar apa? Agar dapat dipakai dengan baik oleh penggunanya. Demikianlah kesimpulan dari kelompok 5 pada materi presentasi saat ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5 pada pagi ini. Kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami juga bermohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami pada presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.